Selamat datang di channel Ayam Kampung Purworejo. Jadi hari ini kita akan merekomendasikan pakan karena harga pakan yang mulai naik. Jadi untuk penggunaan full pur, apalagi yang protein tinggi, itu tidak memungkinkan. Jadi kita sekarang mulai ngeracik pakan gimana caranya mendapatkan harga yang lebih efisien. Jadi di sini saya menggunakan New Hope 521KE dan satunya lagi kita menggunakan Goldcoin 214 yang buras. Nah, untuk proteinnya sendiri New Hope ini 17,5%, sedangkan yang Goldcoin ini hanya 14%. Kalau dijumlahkan kurang lebih ketemu angka 15,75%, hampir 16%. Nah, untuk takarannya jadi 1:1, tapi masukkan purnya itu kita silang-silang. Jadi mulai Goldcoin dulu atau mulai New Hope dulu, yang penting silang-silang supaya apa? Supaya nyampurnya gampang. Jadi nanti di depan ayamnya kita langsung ngaduk aja pakai gelas takaran ini. Nah, untuk takarannya karena ayam saya kurang lebih antara 250 sampai 300 ekor, saya menggunakan takaran ini kurang lebih 12 cup. Satu cupnya itu 600 gram. Jadi 6 kali 12, 36 kali 2 berarti 72. Jadi sekali makan itu habis 7,2 kilo. Jadi sehari 14,4 kilo. Nah, bisa dibayangkan seminggu kurang lebih saya habis satu sak New Hope dan satu sak Goldcoin. Nah, untuk harganya sendiri untuk New Hope ini 335.000, sedangkan Goldcoin ini hanya 260.000. Nah, kalau dihitung per kilo ini hanya kena 6.400, sedangkan yang Goldcoin hanya kena 5.200. Nah, kalau dijumlahkan, maksudnya di rata-rata itu habisnya per kilonya hanya 5.800. Nah, ada lagi rekomendasi, beberapa peternak merekomendasikan menggunakan protein yang tinggi. Jadi ada yang menggunakan katakanlah yang pokpen yang 20%, kurang lebih sekarang harganya satu saknya 50 kilo itu harganya 450 ribuan. Jadi kalau misalnya kita ambil itu 450.000 per kilo, berarti harganya 9.000 rupiah. 9.000 rupiah lalu dicampur dengan dedak itu sekarang 3.500, jadi total 12.500 dibagi 2 berarti 6.250 itu per kilonya. Nah, mepet-mepet lah, selisih cuma 400 perak, 400 dan lebih dikit sih. Nah, tapi pengalaman saya kalau nyampur dengan dedak pertama harus dibasahi dulu. Karena apa? Karena kalau nggak basah, maksudnya keringan, dedaknya itu sering dieker-eker, di apa, jatuh terus nggak dimakan. Jadi akhirnya yang dimakan cuma purnya sendiri, purnya tok. Nah, terus yang kedua ya lebih apa, nggak lebih praktis dari kita nyampurkan 2 pur, jadi dia harus ngaduk dulu dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk proteinnya, kalau misalnya menggunakan campuran dengan dedak dan protein yang tinggi 20, katakanlah proteinnya dedaknya cuma 12%, terus apa namanya, purnya 20%, 20 tambah 12, 32 bagi 2 ketemunya 16% juga. Jadi selisihnya cuma dikit lah. Ya sama aja sih, sama apa, selisih harga per kilo sama selisih apa namanya, sama selisih proteinnya kurang lebih ya setara lah, setara. Cuma memang kalau full pur seperti ini kemungkinan dimakannya lebih besar gitu, lebih tinggi lah, karena kadang kalau dedak kececer dikit dia nggak mau makan, dan dedak nggak, katakanlah nggak semuanya biasanya dimakan sama ayam yang kebiasaan makan pur. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin tanya pakan yang direkomendasikan, saya merekomendasikan itu. Tapi sekali lagi nggak semua ayam cocok dengan pakan ini. Jadi kalau misalnya ayamnya
ngetes dulu lah, beli kiloan, 1 kilo 2 kilo. Kalau sekiranya ayamnya cocok terus perkembangannya bagus, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak dimakan terus ada efek-efek yang kurang baik buat ayam, silahkan langsung di stop aja gitu teman-teman, kurang lebih. Lalu untuk minumannya kita langsung cek ya, kita langsung cek ke minumannya ya. Jadi untuk minumannya kita menggunakan EM4 dan Neobro. Jadi sekali ngasih minum saya kasih 2 dirijen, 1 dirijennya 5 liter. Nah untuk EM4 nya ini saya udah oplos, jadi dalam dirijen 1 dirijen besar ini pernah saya kasih EM4 1/4 sama molase setengah botol, lalu saya diamkan. Pas sudah mulai banyak gas baru saya gunakan, dan saya rutin setiap kali pemberian makan pasti saya kasih EM4. Nah untuk pemberian EM4 ini fungsinya sebelum dikasih pakan kita siram dulu EM4 nya, karena untuk EM4 pengaplikasian di pakan kan sebenarnya harus disemprot, tapi karena saya kurang telaten buat nyemprotin pakannya, jadi kita langsung siram saja ke tempat pakan. Nanti mungkin beberapa ayam minum sedikit. Nah nanti baru kita taruh pakannya di atas air EM4 nya. Fungsi keduanya supaya tidak terlalu tercecer, karena kalau terlalu tercecer lumayan banyak yang jatuh, walaupun nanti bisa ada tim bersih-bersih di bawah seperti itu. Lalu untuk 1 dirijen lagi kita menggunakan Neobro karena direkomendasikan pakai ini, katanya bisa meningkatkan bobot ayam juga karena vitamin. Nah fungsi vitamin ini kan beberapa ada yang memecah lemak, protein, glukosa dan lain sebagainya yang ada di dalam tubuh, jadi bisa dipecah dan lebih banyak yang terserap jadi daging. Nah ini rutin saya berikan setiap pagi karena mengejar bobot pakan. Jadi pagi EM4 sama Neobro, malamnya saya EM4 sama jamu. Kalau kata peternak muda, jamu tolak bala. Seperti itu. Nah langsung setelah ini langsung kita berikan ke ayamnya supaya ayamnya nggak kehausan. Lalu langkah keduanya kita langsung, tadi dirijen yang ada EM4 nya langsung kita siramkan ke semua tempat pakan. Sedikit saja, yang penting basah atasnya. Nah nanti beberapa ayam ada yang mulai minum sedikit-sedikit minum. Ya mungkin karena sebelumnya minumnya kurang jadi mulai minum. Nah ini fungsinya buat apa? Yang pertama ya kalau ada ayam yang masih haus, biar nggak langsung makan ya minum dulu sedikit. Yang kedua supaya nanti pemberian pakan purnya itu kena airnya EM4. Ya memang nggak semuanya kena, tapi paling nggak mayoritas jadi kena air. Supaya apa? Supaya yang kececer tidak terlalu banyak. Seperti ini teman-teman. Jadi pemberian pertama 1 cup dulu yang kita berikan, 1 cup kita ratakan ke semua ke semua tempatnya. Diusahakan di pemberian pakannya dari yang genangan air yang paling tinggi, karena apa? Supaya airnya juga jalan ke yang ke atas, karena kan biasanya kalau tempat pakan apalagi modelnya seperti bambu seperti ini, dia kan kadang ada yang cekung di tengah, cekung di samping. Nah itu kita mulai dari cekungan yang ada airnya dulu supaya airnya juga kedorong ke atas. Nah kita mulai pemberian pakan. Nah di sini kita bisa lihat agak minim pakan yang tercecer, walaupun memang hitungannya pemberian pakan jam segini ini kurang lebih jam 7, jam setengah 7 sampai jam 7 pemberian makan jam seperti ini, seperti ya ayam sudah banyak yang kelaparan, tapi karena disambil buat video jadi nggak apa-apa lah. Nah biasanya kalau ayam kelaparan makannya agak ngawur, agak kececer, nyucuknya agak sembarangan, jadi banyak yang kececer. Tapi ini alhamdulillah mulai tidak terlalu banyak yang jatuh. Walaupun ada yang jatuh pun kita sudah sediakan ayam 2 ekor di luar supaya buat buat bersih-bersih lah ibaratnya. Dan alhamdulillah yang di luar pun nggak sakit dan lain sebagainya. Nah, lalu
kita juga jangan lupa memberi makan ayam yang kecil-kecil yang ada di atas. Jadi buat regenerasi yang bawah, yang atas juga harus kita beri makan. Cuma ada 1 kotak. Jangan lupa juga di sini saya juga ada kandang umbaran untuk bedakan perlakuan. Jadi yang satunya di kandang baterai, satunya di kandang umbaran. Jadi tak lupa juga kita kasih makan ke kandang umbaran. Kandang umbaran ini pakannya agak banyak, tapi nggak kita kasih EM4 pakannya, jadi langsung mereka makan kering aja. Cuma memang konsumsi airnya agak lebih banyak. Jadi di sini satu kali ngasih pakan atau setengah hari dia pasti habis 1 wadah minum yang besar. Jadi kalau di sini memang harus nelateni buat ngasih minum yang lebih banyak karena pakannya nggak basah. Jadi kurang lebih seperti itu cara pemberian pakannya. Jadi untuk yang cup kedua nanti opsional boleh dikasih air 4 lagi di tempat pakannya, baru kasih pur atau langsung kasih pur juga tidak masalah. Kalau saya kasih air lagi sekali lagi, baru saya kasih pur lagi di atasnya supaya basah lagi, karena kalau basah kemungkinan untuk purnya kececer lebih sedikit. Seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman tetap pantau. Kalau yang belakang ada yang belum makan, agak diketok-ketok sedikit depan supaya yang depan mundur, yang belakang maju. Karena memang keterbatasan wadah ayam, jadi ayamnya agak sesak. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang akan beternak ayam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.